Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, masyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada hari siang ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini di ruangan Guru Kerja Guru SDN Gunung Anyar 273. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gunung Anyar 273 Ibu Wiwi Setiase, serta teman-teman SDN Gunung Anyar 273 yang saya banggakan dan saya cintai. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam acara desiminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Nur Alimah dalam inovasi pembelajaran mendalam melalui integrasi STEAM dan numerasi bagi guru SD yang kemarin sudah Ibu Nur lakukan di Kota Batu Malang. Sekarang Bu Nur akan melakukan desiminasi. Semoga nanti ilmu yang disampaikan oleh Bu Nur bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengawali acara ini, marilah kita semua membaca basmalah supaya acara ini nanti lancar sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita bersama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Alimah karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan saya berharap bahwa semuanya juga terinspirasi nanti dari kegiatan ini, bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat gitu ya. Jadi agar pembelajaran yang didapat, pelatihan yang didapat oleh Bu Nur Alimah tidak berhenti pada individu, kita juga mendapatkan manfaatnya. Jadi mohon nanti semuanya mengikuti pembelajaran desiminasi ini sampai selesai. Terima kasih Ibu Wiwi atas sambutannya. Menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, dan semoga nanti semuanya mendapat ilmu yang benar-benar dari Bu Nur Alimah. Kepada Ibu Nur Alimah kami persilahkan untuk desiminasi ilmu yang sudah diperoleh kemarin di Batu Malang. Terima kasih. Monggo Bu Nur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semuanya dalam mengikuti acara desiminasi pada hari ini, yaitu desiminasi tentang pembelajaran STEAM. Tidak hanya pembelajaran STEAM, tapi saya juga akan menyampaikan bagaimana integrasi dari pembelajaran STEAM tersebut, numerasi di pembelajaran mendalam. Mungkin kita belum sampai ke pembelajaran mendalam karena kita belum punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran mendalam, tapi nantinya insya Allah nanti kita akan belajar tentang pembelajaran mendalam seperti itu. Baik, makanya kita akan mencoba belajar tentang STEAM itu apa. Mulai dari sains, teknologi, engineering, dan matematika. Sains di sini dimaksud adalah tentang fenomena, kajian tentang fenomena alam. Jadi yang ada di sekitar kita. Jadi untuk pembelajaran di SD, kita akan mengajak anak-anak untuk mempelajari pembelajaran yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu tentang teknologi. Teknologi di sini akan membuat kita untuk berinovasi, untuk modifikasi bagaimana mempergunakan alat-alat dalam melakukan pembelajaran tersebut. Untuk engineering itu sebuah pengetahuan atau keterampilan untuk mendesain. Jadi bagaimana kita akan mengajak anak berpikir mendesain sebuah proyek. Terus matematik di sini adalah ilmu tentang pola-pola, hubungan-hubungan, dan menyediakan bahasa. Yang dimaksud di sini yaitu
matematika yang diintegrasikan dengan pengukuran, entah itu pengukuran panjang, pengukuran lebar, dan lain-lain. Ini STEAM itu memberikan manfaat sekali karena apa? Bisa mengasah kreativitas anak-anak, kolaborasi juga, komunikasi, terus mengajak anak untuk melakukan riset atau penemuan, mengajak anak untuk problem solvingnya yaitu pemecahan masalah, dan satu mengajak anak untuk berpikir kritis. Tersebut termasuk pembelajaran STEAM. Ya, di sini anak-anak diajak sainsnya, anak-anak diajak untuk bagaimana mempelajari tentang pencemaran lingkungan dengan kegiatan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut. Anak-anak diajak untuk melakukan proyek penyaringan air sampah, ada dan lain-lain, itu ada bebatuan juga. Terus untuk engineering itu tadi desainnya anak-anak membuat desain bagaimana penyaringan air itu bisa digunakan. Terus untuk matematiknya, mereka pasti akan menghitung ukuran botolnya itu nanti dipotong berapa senti, seperti itu. Jadi di situ ada integrasi antara sainsnya, teknologinya, alatnya itu tadi, engineeringnya, desainnya tadi, dan perhitungan di membuat proyek lampu hias kerajinan dari bahan bekas itu. Jadi untuk sainsnya mereka membuat proyek lampu hias tersebut dengan teknologinya apa? Teknologinya alat-alatnya itu mungkin dari stick es krim gitu. Terus desainnya bagaimana lampu hias itu bisa kuat, kokoh, dan tidak bisa digunakan dengan baik. Dan ukuran untuk matematiknya itu ukurannya itu. Terus bahasa Indonesia bisa masuk ke teks eksplanasi, membuat eksperimen gunung meletus. Dan untuk PJOK-nya bisa untuk pembuatan enggrang itu juga bisa menggunakan STEAM. Jadi STEAM di sini gabungan antara sainsnya, terus teknologi, engineering, dan matematika. Reflection di situ yaitu kita akan mengangkat apa yang akan kita bahas di situ, topiknya apa. Selanjutnya, misal anak-anak diberi sebuah kasus, refleksinya di situ. Anak-anak bisa diberi sebuah kasus. Anak-anak mencoba untuk melakukan riset. Bisa mereka melakukan mencari informasi dari internet, dari bahan-bahan yang lain seperti itu. Yang selanjutnya anak-anak melakukan rencana apa yang harus dilakukan mereka setelah melakukan riset tersebut. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu aplikasi, bagaimana mereka mengaplikasikan apa yang sudah ditemukan oleh mereka. Mungkin dengan membuat yang akan diberikan oleh gurunya kepada anak-anak. Di sini anak-anak diberikan sebuah kasus, yaitu memperkenalkan konteks masalah tentang mitigasi tentang potensi bencana alam di Indonesia akibat perubahan iklim. Itu sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak mengetahui mereka bagaimana sih banjir itu, sebabnya apa, akibatnya bagaimana. Dari refleksi tersebut maka akan dilakukan riset. Anak-anak akan melakukan penyelidikan terkait bencana alam tersebut dan dampaknya, terus upaya untuk pencegahan bencana itu seperti apa. Mereka akan mencoba untuk mencari dari buku-buku atau dari internet. Langkah-langkah solusi untuk membuat sebuah proyek yaitu
Biopori tersekarang akan mencoba untuk mempresentasikan kepada teman-teman dan gurunya, dan di situ akan mendapatkan umpan balik. Seperti itu contoh dari pembelajaran, mungkin itu salah satu contoh pembelajaran STEAM. Jadi di situ STEAM itu integrasi antara science, teknologi, engineering, dan matematika. Ini sainsnya di mana? Nah itu memastikan biopori membantu proses penyerapan air ke dalam tanah. Teknologinya yaitu penggunaan alat itu tersebut. Terus engineeringnya yaitu merancang desainnya, dan matematiknya mereka akan berusaha untuk mengukur. Jadi di situ ada integrasi dari 4 komponen tersebut. Pendidikan itu begitu cepat. Yang kedua tentang tantangan teknologi. Karena apa? Untuk teknologi itu kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman, maka akan ketinggalan oleh murid-murid kita. Terus pengembangan sumber daya manusia penting untuk kesejahteraan dan lainnya. Hakikat pendidikan STEAM ini yang saya sebutkan tadi mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering, dan matematik ke dalam subjek baru, terus menawarkan kesempatan bagi siswa untuk memahami apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Saya bertanya, yang pertama, bagaimana STEAM itu membuat siswa menjadi produktif? Yang kedua, STEAM ini nanti masuknya itu di pembelajaran kurikuler atau masuk pada kayak klub siswa yang gemar sama sains gitu. Jadi misalkan nanti ada satu komunitas siswa kelas besar yang mereka memang dikembangkan untuk menyukai tentang kemajuan teknologi seperti itu. Itu mengajak anak-anak agar produktif tadi. STEAM itu mengajak anak-anak untuk berpikir kritis. Dengan seperti itu memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan ide-ide mereka membuat suatu karya, misal seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, nah itu numerasi. Kita masuk ke kuis interaktif. Yang Bapak Ibu ketahui tentang numerasi. Numerasi itu kira-kira ini jawaban Bapak Ibu betul atau salah. Ini fakta atau miskonsepsi. Numerasi sama dengan matematika. Betul atau salah? Kurang tepat, miskonsepsi. Kita lanjut. Kemampuan numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika. Miskonsepsi. Numerasi berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah numerasi dapat disusun untuk semua tingkatan kemampuan murid. Betul. Kenapa? Untuk di tingkat dasar, anak diajarkan fondasi tentang numerasi. Untuk di tingkat selanjutnya, numerasi itu kompleks. Untuk orang dewasa juga seperti itu, lebih mendalam lagi. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi, murid dibutuhkan kelas numerasi. Tidak. Miskonsepsi. Pentingnya numerasi ada beberapa. Coba panjenengan perhatikan. Berangkat kerja tepat waktu dari rumah ke sekolah. Apakah membutuhkan ilmu numerasi? Betul. Contohnya? Berapa kecepatan yang kita butuhkan dari rumah ke sekolah itu, berapa waktu yang kita butuhkan. Jadi tidak hanya matematika hitung-hitung, kertas, apa gitu, tidak.
tapi lebih ke pemecahan masalah sehari-hari. Ya, tadi sampai definisi numerasi. Dan ini adalah komponen-komponen model numerasi abad 21, di mana ada kewarganegaraan untuk bekerja, untuk pribadi atau sosial. Kalau untuk kewarganegaraan seperti ini, numerasi itu digunakan untuk dengan tujuan agar murid mampu berpikir kritis terhadap informasi publik dan mengambil keputusan. Lanjut ke melatih murid untuk menggunakan, untuk konteks pribadinya, melatih murid untuk menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk konteks sosialnya yaitu mendorong kemampuan murid berpartisipasi. Seperti itu. Mengapa numerasi itu sangat penting? Salah satunya untuk SD. Baik. Mengapa numerasi sangat penting untuk diajarkan di SD yang didului? Itu karena numerasi kalau di SD itu adalah fondasi awal mereka untuk menggali lebih dalam. Jadi numerasi di SD itu adalah fondasi awal. Seperti itu. Oke? Kita mengajar kita untuk anak-anak, mengajarkan anak-anak bagaimana mereka berpikir membuat sebuah jembatan yang dimana jembatan itu nanti kokoh. Kenapa kok ada jembatan yang sampai kokoh? Dari itu mungkin alatnya seperti bahannya ada dikurangi atau desainnya yang kurang pas seperti itu. Jadi ini nanti saya bagi untuk masing-masing. Bagaimana kegiatan pada siang hari ini? Apakah ada bahagia? Alhamdulillah. Setidaknya kegiatan ini bisa membawakan kebahagiaan pada panjenengan semuanya, dan semoga nanti kita bisa mengaplikasikan untuk anak didik kita dan membawa kebahagiaan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelima yaitu doa yang akan dipandu oleh Ibu Hajah Siti Nurani. Kepada beliau kami persilahkan. Mari kita pada hari ini berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ilmu yang baru kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita semua, menginspirasi kita semua untuk pembelajaran kita di kelas-kelas berikutnya. Ya. Dan marilah kita berdoa dengan mengucap hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian acara demi acara sudah kita lalui bersama. Bagaimana? Senang hari ini? Senang, bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Terima kasih kepada Ibu Nur Alimah atas diseminasi ilmu yang telah panjenengan berikan kepada kami. Akan kita
manfaatkan dan akan kita berikan kepada anak didik kita nanti. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada salah sikap, salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yuli Eka, guru SDN Gunung Anyar 273. Setelah saya mengikuti diseminasi pembelajaran mendalam yang terintegrasi STEAM dan numerasi, saya mendapatkan insight tentang bagaimana saya bisa menstimulasi anak-anak siswa kami, terutama di kelas 3, untuk mereka mampu memunculkan bagaimana mereka bisa berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat apresiat dengan program prioritas yang diselenggarakan oleh BPGTK Provinsi Jawa Tengah. Sejatinya pembelajaran mendalam yang terintegrasi pada STEAM dan numerasi ini tidak sebatas untuk menstimulasi siswa, sejatinya juga menstimulasi guru untuk terus berpikir kritis, inovatif, bagaimana dia melakukan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, pembelajaran dilakukan tidak berfokus pada guru, tapi berpusat pada siswa. Dengan demikian, apa yang dilakukan di kelas, siswa tidak menjadi bosan dan monoton. Siswa menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Semangat BPGTK Jawa Timur. Terima kasih, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar dengan pembelajaran kita praktek bersama dengan teknik STEAM. Apa itu STEAM? Pasti kalian baru tahu apa itu STEAM. STEAM di sini adalah sebuah pembelajaran integrasi di mana itu terdapat ada sainsnya, ada T-nya itu teknologi, ada E-nya engineering, dan ada matematik. Di sini sainsnya itu konsep fenomena di alam sekitar. Terus teknologinya apa? Itu alat. Alat bagi yang akan kita gunakan untuk membuat suatu kegiatan menjaga alam sekitar kita. Terus yang E-nya apa? Itu desain. Desainnya seperti apa sih? Rencananya seperti apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Terus ini matematika perhitungan. Jadi di situ kita terintegrasi. Terintegrasi itu apa tuh benar? Terintegrasi itu menyatukan, menggabungkan seperti itu. Salah satu contohnya yaitu misal Guru mau melihat kalian pembelajaran tentang memperkenalkan konteks masalah tentang potensi bencana alam di Indonesia. Bencana alam ada apa aja? Gempa, angkat tangan. Ada paras, ada parma, banjir, kebakaran, terjadi tsunami, ada bermacam-macam yang namanya. Tidak hanya itu, juga ada yang namanya entah itu rumah ambruk, entah itu juga jembatan ambruk, seperti itu juga. Jadi misal Bunur mau mengajak kalian untuk bagaimana menanggulangi bencana-bencana alam. Bunur di sekitar rumah kalian ya, di sekitar rumah kalian ada sebuah jembatan. Ada sebuah jembatan. Ini ada sebuah permasalahan. Ada sebuah permasalahan. Di suatu tempat ada jembatan ambruk. Ya kan? Ada jembatan ambruk. Terus habis itu karena sering dilewati ada lagi
lagi? Arus Bantul, arusnya kenceng. Ada lagi? Nah, kenapa kok bisa jembatannya nggak kuat? Kira-kira kenapa? Dalamnya nggak ada minyak, nggak bisa jadi. Ada lagi? Mungkin bahannya yang kurang atau mungkin desainnya yang kurang kuat seperti itu. Ya kan? Nah, itu kalian harus mencari dulu setelah ada permasalahannya seperti ini. Permasalahan kita lakukan adalah kita mencari informasi. Kok bisa seperti itu ya? Caranya bagaimana ya? Kita cari informasi di mana? Mungkin di buku, di internet. Ya kan? Kita cari informasi cara untuk membuat jembatan itu biar apa? Biar kuat, biar kokoh, gitu ya, biar kokoh. Setelah itu, setelah kita mencari informasi, kita lanjutkan. Kita mau apa? Kita mau misal discovery-nya yaitu kita membuat proyek membuat jembatan. Setelah kita tahu penyebabnya jembatan itu ambruk itu apa, kita membuat rancangan jembatannya bagaimana, gitu ya. Setelah kita buat rancangan, kita langsung aplikasikan. Misal, aplikasi kita mengaplikasikan langsung. Ayo kita membuat jembatannya seperti apa setelah sesuai dengan rancangan kita, langsung mengaplikasikannya, gitu. Oke, setelah nanti kita aplikasikan, kita lanjutkan lagi ke presentasi, komunikasi dengan cara presentasi, mengkomunikasikan. Kita membuat jembatan dengan cara bla 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 bla, alatnya bla 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 bla, terus nanti ada umpan balik. Oke, kan? Membentuk kelompok nanti akan saya jadikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini ke sini ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti akan membuat jembatan dengan ini. Ini ada contohnya, Setelah nanti sudah selesai jembatannya, ini dengan kayu dulu, namanya stick brake. Nanti setelah selesai jembatannya kita akan uji kekuatannya. Dengan cara apa kita? Setelah jembatan selesai, kita akan memberikan beban di atasnya. Kalau ambruk, tidak ada yang salah di situ. Mungkin desainnya yang kurang pas, gitu. Dan saya yakin setiap kelompok nanti akan mempunyai macam-macam bentuknya jembatan. Kita mulai, kan? Jembatan yang kokoh atau kuat. Oke, tepuk tangan untuknya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anggun. Saya murid kelas 4 SDN Gununganyar 273. Kegiatan membuat jembatan dari stick brake membantu saya memahami
Bagaimana bentuk dan perhitungan mempengaruhi kekuatan bangunan? Saya menggunakan numerasi untuk menghitung pola penyangga dan memperkirakan jumlah stik yang diperlukan. Walaupun beberapa percobaan gagal, saya belajar mendesain kembali dan bekerja sama dengan teman agar jembatan kami berdiri dengan stabil. Terima kasih Bu Guru ilmunya.